Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Desrianti dengan NIM 251001059. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai manajemen proses. Definisi dari manajemen proses adalah kegiatan mengatur jalannya proses-proses yang terjadi di dalam komputer, mulai dari pembuatan, penjadwalan, pelaksanaan, hingga perhentian proses. Tujuannya agar penggunaan CPU dan sumber daya sistem berjalan efisien, adil, dan stabil tanpa konflik antar proses. Selain itu ada proses kontrol atau PCB, yang merupakan struktur data penting yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola dan menyimpan informasi tentang setiap proses yang sedang berjalan. PCB juga berfungsi seperti kartu identitas untuk sebuah proses berisi data seperti status, misalnya reading, running, waiting, ID proses, prioritas, register CPU, dan informasi manajemen memori. Selain itu ada juga fungsi utama dari PCB, yaitu menyimpan informasi yang dibutuhkan untuk mengontrol dan mengelola setiap proses. Dan yang kedua ada peralihan konteks atau memfasilitasi peralihan konteks dengan menyimpan status proses yang sedang berjalan sehingga sistem operasi dapat beralih ke proses lain dan kembali lagi nanti tanpa kehilangan data. Selain itu ada juga jenis-jenis operasi dalam proses. Yang pertama ada sistem operasi desktop atau komputer, seperti contoh Windows, atau sistem operasi yang paling populer untuk komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua ada macOS atau sistem operasi eksklusif untuk komputer Mac yang dikembangkan oleh Apple. Yang ketiga ada Linux, atau sistem operasi open source yang fleksibel dan banyak digunakan untuk server, komputer, dan perangkat lain. Yang kedua ada sistem operasi mobile, seperti contoh ada Android, yang sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk smartphone dan tablet dan dikembangkan oleh Google. Yang kedua ada iOS atau sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple atau iPhone dan iPad. Dan yang terakhir ada Chrome OS atau sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat Chromebook dan berorientasi pada aplikasi berbasis web dan cloud. Selain itu ada juga jenis-jenis dari penjadwalan. Salah satu jenis dari penjadwalan yaitu penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ini adalah sebuah proses akan terus berjalan sampai selesai atau beralih ke status waiting untuk sumber daya. Tidak bisa diambil alih oleh proses lain. Contoh algoritmanya yaitu round robin, shortest remaining time, first, dan priority scheduling. Ada juga yang terakhir yaitu multithreading. Multithreading adalah sistem kemampuan sebuah program untuk menjalankan beberapa bagian utas atau thread secara bersamaan dalam satu proses untuk memungkinkan pemanfaatan sumber daya CPU secara lebih efisien dan meningkatkan kinerja. Dan kesimpulannya ada manajemen proses, mekanisme yang mengatur seluruh aktivitas proses agar berjalan efisien, tertib, dan adil. Melalui manajemen proses, sistem operasi dapat membuat, menjalankan, menghentikan, serta mengatur komunikasi antar proses, sehingga penggunaan sumber daya komputer menjadi optimal dan sistem tetap.